Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang progres project based learning kami, yaitu kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 50 dan 71 pada PT Industri dan Jamu Farmasi Sidomuncul Terbarukan. Di sini kami memiliki 5 anggota, yaitu yang pertama ada Karin dengan NPM terakhir 1099, yang kedua ada saya, itu Muhammad Rizky dengan NPM terakhir 107, dan yang tiga ada Rizka dengan NPM terakhir 113, lalu juga ada Farhan Audrey dengan NPM terakhir 120, serta Rehana dengan NPM 137. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada pemateri. Kepada pemateri dipersilahkan. Halo semua, saya akan menjelaskan tentang perusahaan perseroan terbatas Sidomuncul. Jadi PT Sidomuncul ini didirikan oleh pasangan suami istri yaitu Bapak dan Ibu Rahmat Sulistyo sebagai industri jamu rumahan dengan 3 orang pekerja di Jalan Buangan nomor 25 Semarang pada tahun 1991. Saat itu produk utamanya adalah jamu seduh 7 angin yang berfungsi untuk mengobati dan mencegah masuk angin yang merupakan racikan andalan dari Ibu Rahmat Sulistyo. Sejak beliau memulai usahanya di Yogyakarta pada tahun 1940. Jadi jamu 7 angin yang dikemas dengan merek dagang tolak angin seperti yang kita kenal sekarang sudah banyak dikonsumsi oleh seluruh masyarakat di Indonesia dan terbukti ampuh dalam mencegah dan mengobati masuk angin. Alasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 memilih PT Sidomuncul sebagai project based learning kami karena PT Sidomuncul sudah terakreditasi baik dan terkenal baik di Indonesia maupun di luar mancanegara, serta memiliki prospek yang bagus untuk perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia, sehingga kami juga mudah dalam melakukan analisis dan juga mengerjakan project based learning kami dengan baik. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai PSAK 50 tentang penyajian instrumen keuangan. Untuk yang pertama ada definisi. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lainnya. Tujuannya adalah untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas, saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, untuk pokok bahasan pertama ini akan dibahas terkait penyajian liabilitas dan ekuitas keuangan. Penyajian liabilitas dan ekuitas keuangan menurut PSAK 50 pada paragraf 16 adalah liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa A. Kewajiban berdasarkan kontrak, B. Kontrak yang akan atau bisa diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri dan merupakan instrumen non-derivatif dan instrumen derivatif. Nah, untuk penyajian liabilitas dan ekuitas, ini dibedakan loh teman-teman. Untuk liabilitas keuangan, yang pertama itu, liabilitas keuangan ini memiliki kewajiban kontraktual, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Sedangkan untuk instrumen ekuitas, dia tidak memiliki kewajiban kontraktual. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Nah, untuk PT Sidomuncul sendiri, penyajian liabilitas keuangan ini berupa liabilitas jangka pendek seperti utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, beban akrual, pendapatan diterima di muka, liabilitas sewa jangka pendek, liabilitas jangka pendek lainnya. Nah, untuk liabilitas jangka panjang terdiri atas liabilitas imbalan kerja karyawan, liabilitas pajak tangguhan, dan liabilitas sewa jangka panjang. Nah, untuk instrumen ekuitas itu terdiri atas modal saham nominal, modal saham dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, saham treasury, saldo laba, dan ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non-pengendali. Nah, untuk contoh-contoh liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas dapat teman-teman temukan di laporan keuangan neraca pada PT Sidomuncul. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang materi dari instrumen keuangan majemuk. Jadi, instrumen keuangan majemuk adalah instrumen keuangan yang memiliki komponen liabilitas dan juga ekuitas sekaligus. Jadi, contoh dari instrumen keuangan majemuk
ini yang pertama yaitu obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham oleh pemegangnya pada tanggal tertentu atau hingga tanggal yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi di sini peran PSAK 50 yaitu memberi syarat untuk pengakuan terpisah atas komponen liabilitas dan ekuitas yang terdapat di dalam instrumen keuangan majemuk tersebut. Hal ini biasanya disebut sebagai split accounting. Nah, entitas atau perusahaan mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan seperti yang menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas, dan juga yang kedua yaitu memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Seperti yang kita lihat dari laporan keuangan, bagian laporan posisi keuangan dari PT Sido Muncul yaitu pada tahun 2022 tepatnya di periode Desember tanggal 31. Nah, seperti yang kita bisa lihat ya teman-teman, ada penyajian liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, serta ada juga instrumen ekuitas yang diatribusi oleh pemegang saham. Nah, tetapi di sini PT Sido Muncul sudah memberikan pernyataan bahwa mereka tidak mengkonversi obligasi dalam berbentuk apapun atau tidak memiliki obligasi konversi, sehingga pada kasus ini PT Sido Muncul hanya memunculkan antara komponen liabilitas keuangan dan juga instrumen ekuitas. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyajian saham treasury. Sebelumnya, menurut PSAK 50 instrumen keuangan, penyajian saham treasury harus disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pengurang ekuitas. Saham treasury sendiri adalah saham biasa yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau entitas yang dimana saham tersebut dibeli sendiri oleh perusahaan yang telah menerbitkannya. Nah, saham treasury itu harus disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai perolehan, yaitu harga perolehan ditambah dengan biaya perolehan yang terkait. Biaya perolehan terkait berupa biaya komisi, perantara, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembelian kembali saham treasury. Nah, berikut adalah contoh penyajiannya di dalam laporan posisi keuangan PT Sido Muncul, yang dimana saham treasury itu berada di atas saldo laba, yang dimana saham treasury merupakan pengurang dari ekuitas itu sendiri pada sisi ekuitas. Selanjutnya, penyajian saham treasury dalam laporan keuangan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, termasuk dampak transaksi modal saham yang diperoleh kembali tersebut terhadap komposisi kepemilikan saham. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di sini terdapat catatan atas laporan keuangan saham treasury yang bisa dilihat bahwa terdapat sejumlah catatan atas komposisi saham treasury dari tahun ke tahun itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas tentang penyajian bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang diatur dalam PSAK nomor 50. Bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang berkaitan dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi. Klasifikasi instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas menentukan apakah bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan terkait dengan instrumen tersebut diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi. Jadi, pembayaran dividen atas saham yang sepenuhnya diakui sebagai liabilitas, diakui sebagai beban, sebagaimana pembayaran bunga atas obligasi. Kemudian, kerugian dan keuntungan yang terkait dengan penebusan atau pembiayaan kembali liabilitas keuangan
diakui dalam laporan laba rugi. Sedangkan penebusan atau pembiayaan kembali instrumen ekuitas diakui sebagai perubahan ekuitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya mengenai saling hapus antar aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas yang pertama saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut, dan yang kedua berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Kondisi yang ditetapkan dari saling hapus umumnya tidak dapat dipenuhi dan saling hapus biasanya tidak tepat jika yang pertama beberapa instrumen keuangan yang berbeda digunakan untuk meniru fitur-fitur yang terdapat dalam instrumen keuangan tunggal. Yang kedua, aset keuangan dan liabilitas keuangan berasal dari instrumen keuangan dengan exposure risiko utama yang sama tetapi melibatkan pihak lawan yang berbeda. Yang ketiga, aset keuangan atau aset lain digadaikan sebagai agunan untuk liabilitas keuangan yang bersifat non-recourse. Yang keempat, aset keuangan ditempatkan dalam perwalian oleh debitur untuk keperluan pelunasan kewajiban tanpa aset tersebut diterima oleh kreditur pada saat penyelesaian kewajiban. Dan yang terakhir, kewajiban yang timbul akibat dari kejadian yang menyebabkan kerugian diperkirakan dapat dipulihkan melalui pihak ketiga dalam klaim terhadap kontrak asuransi. Untuk memenuhi kriteria saling hapus, entitas saat ini harus memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melaksanakan saling hapus. Nah, hak saling hapus tersebut yaitu yang pertama harus tidak kontingensi atas peristiwa di masa depan, dan yang kedua harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap keseluruhan keadaan. Oke, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada salah kata ataupun tindakan mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.